Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kecerdasan Buatan akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Prediksi Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Aplikasi E-commerce berdasarkan feedback online menggunakan Fuzzy Logic. Nah, di mana kelompok 4 yang beranggotakan pertama ada Dewi Masita dengan NIM 12145007, lalu ada Artifi Fadilah dengan NIM 1214531, lalu ada Hermalina Cynthia Putri dengan NIM 1214552, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rizka Isana Zahra dengan NIM 1214558. Outline dari yang akan kita presentasikan adalah ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kalau di latar belakang, Fuzzy Logic merupakan pendekatan dalam matematika. Fuzzy Logic memiliki gagasan bahwa keanggotaan dalam himpunan dapat dijelaskan dengan tingkat keanggotaan yang berkisar antara 0 hingga 1, sehingga Fuzzy Logic mendekati cara manusia berpikir. Inilah alasan mengapa penggunaan teknik-teknik seperti Fuzzy Logic dalam analisis feedback online menjadi semakin penting. Fuzzy Logic memungkinkan kami untuk mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam data feedback yang seringkali memiliki sifat linguistik. Lalu ada rumusan masalah, bagaimana penerapan Fuzzy Logic dalam memprediksi kepuasan pelanggan, bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan Fuzzy Logic dalam memprediksi tingkat kepuasan pelanggan dalam konteks aplikasi e-commerce, dan yang terakhir ada bagaimana hasil prediksi menggunakan Fuzzy Logic dapat membantu bisnis e-commerce meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan kualitas produk, dan mengoptimalkan layanan pelanggan. Ada tujuan yaitu untuk mengetahui penerapan Fuzzy Logic dalam memprediksi kepuasan pelanggan, untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil dalam penerapan Fuzzy Logic untuk memprediksi tingkat kepuasan pelanggan dalam konteks aplikasi e-commerce, untuk mengetahui hasil prediksi menggunakan Fuzzy Logic dalam membantu bisnis e-commerce meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan kualitas produk, dan mengoptimalkan layanan pelanggan. Lalu ada metode yang kami gunakan. Yang pertama ada Fuzzy Logic. Konsep dasar logika fuzzy adalah penggabungan elemen-elemen linguistik seperti tinggi, sedang, rendah dengan matematika untuk memodelkan keanggotaan dan pemrosesan data yang bersifat kabur atau tidak pasti. Ini berbeda dari logika klasik, di mana nilai kebenaran suatu pernyataan hanya bisa bersifat benar satu atau salah nol. Lalu ada metode Mamdani. Metode Mamdani sangat umum digunakan dalam berbagai aplikasi yang melibatkan pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy. Ini memungkinkan pemodelan yang lebih fleksibel dalam situasi di mana keputusan atau tindakan tidak hanya bersifat linear, ya atau tidak, tetapi dapat dinyatakan dalam tingkat keanggotaan yang lebih halus. Lalu ada flowchart atau diagram alir yang digunakan dalam penerapan Fuzzy Logic. Yang pertama, penentuan studi kasus, lalu menentukan input dan output, lalu mendesain fungsi keanggotaan, lalu mendesain Fuzzy Rules, lalu metode defuzzification. Kami menggunakan metode Mamdani, lalu dilakukan fuzzifikasi, lalu dilakukan inference, dan yang terakhir dilakukan defuzzifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan penerapan Fuzzy Logic untuk meramalkan tingkat kepuasan pelanggan pada aplikasi e-commerce berdasarkan feedback online. Membantu perusahaan dalam memahami sejauh mana pelanggan merasa puas dengan layanan mereka. Parameter yang digunakan yaitu tingkat kualitas produk dari rentang 1-5 dan kecepatan pengiriman 1-5. Output yang dihasilkan berupa tingkat kepuasan dalam interval 1-5. Oke, ini variabel linguistik yang digunakan. Untuk input sendiri ada kualitas produk baik dan buruk, kecepatan pengiriman cepat dan lambat, outputnya sendiri ke tingkat kepuasan puas dan tidak puas. Fungsi keanggotaan kualitas produk baik. Range kualitas produk ada 1-5, kualitas produk
4-5 adalah baik, kualitas produk 1-2 adalah bukan baik, kualitas produk 2-4 adalah fuzzy area. Dapat dilihat kurva di sebelah kiri, kurva tersebut menunjukkan peningkatan. Nah, di sebelah kanan ada fungsi keanggotaan kualitas produk. New X akan bernilai 1 apabila kualitas produk berada pada rentang 4-5. New X akan bernilai 0 apabila rentang 1-2. Karena 2-4 merupakan fuzzy area, maka akan menggunakan rumus X dikurang 2 per 4 dikurang 2. Lanjut, ada fungsi keanggotaan kualitas produk buruk, range kualitas produk 1-5, kualitas produk 4-5 adalah baik, kualitas produk 1-2 adalah bukan baik, kualitas produk 2-4 adalah fuzzy area. Dapat dilihat kurva merah di situ menunjukkan adanya penurunan. Nah, lalu di sebelah kanan ada fungsi keanggotaan kualitas produk buruk. New X akan bernilai 0 apabila 4 berada pada rentang 4-5. New X akan bernilai 1 apabila berada pada rentang 1-2. Nah, 2-4 merupakan fuzzy area. 2-4 merupakan fuzzy area, maka akan menggunakan rumus 4 dikurang X per 4 dikurang 2. Selanjutnya merupakan kurva dari kualitas produk, kurva gabungan dari kualitas produk buruk dan kurva kualitas produk baik. Dapat dilihat garis merah menunjukkan kurva kualitas produk buruk dan garis biru merupakan kurva kualitas produk baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi keanggotaan kecepatan pengiriman cepat. Range kecepatan pengiriman 1-7, di mana kecepatan pengiriman 1-2 adalah cepat, kecepatan pengiriman 5-7 adalah bukan cepat, kecepatan pengiriman 2-5 adalah fuzzy area. Dapat dilihat pada grafik di bawah bahwa grafik tersebut mengalami penurunan. Mu X bernilai 0 jika X kurang dari 5, kurang dari 7. Mu X bernilai 1 jika X kurang dari 1, kurang dari 2. Untuk nilai fuzzy areanya yaitu 5 dikurang X per 5 dikurang 2 dengan X kurang dari 2 kurang dari 5. Next. Selanjutnya adalah fungsi keanggotaan kecepatan pengiriman lambat. Range kecepatan pengiriman 1-7. Dengan kecepatan pengiriman 5-7 adalah lambat. Kecepatan pengiriman 1-2 adalah bukan lambat. Selanjutnya kecepatan pengiriman 2-5 adalah fuzzy area. Dapat dilihat pada grafik bawah grafik tersebut mengalami kenaikan. Nah, jika mu X bernilai 1, maka X kurang dari 5 kurang dari 7. Jika mu X bernilai 0, maka X kurang dari 1 kurang dari 2. Untuk fuzzy areanya yaitu X kurang 2 per 5 kurang 2. Jika X kurang dari 2 kurang dari 5. Next. Kombinasi fungsi keanggotaan kecepatan pengiriman dapat dilihat bahwa garis merah menunjukkan kurva kecepatan pengiriman baik dan untuk garis biru adalah kurva kecepatan pengiriman buruk. Next. Untuk fuzzy rules-nya, terdapat 2 input dan masing-masing desain dengan variabel linguistik, maka terdapat 2 kali 2 sama dengan 4. Yang pertama itu jika kualitas produk baik dan kecepatan pengiriman cepat, maka tingkat kepuasan adalah puas. Yang kedua adalah jika kualitas produk buruk dan kecepatan pengiriman cepat, maka tingkat kepuasan adalah tidak puas. Yang kedua, jika kualitas produk baik
dan kecepatan pengiriman lambat, maka tingkat kepuasan adalah puas. Dan yang terakhir, jika kualitas produk buruk dan kecepatan pengiriman lambat, maka tingkat kepuasan adalah tidak puas. Next. Ini adalah tabel dari Fajrosnya. Yang pertama yaitu kualitas produk baik dan kecepatan pengiriman cepat, maka tingkat kepuasannya adalah puas. Terus untuk kualitas produk baik dan kecepatan pengiriman lambat, maka tingkat kepuasannya adalah puas. Dan kualitas produk buruk dan kecepatan pengiriman cepat, maka tingkat kepuasannya tidak puas. Dan yang terakhir, kualitas produk buruk, kecepatan pengiriman lambat, maka tingkat kepuasan tidak puas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada study case. Sebuah perusahaan e-commerce ingin mengecek tingkat kepuasan dari seorang pengguna berdasarkan feedback yang ia beri melalui tingkat kualitas produk dan lama pengirimannya. Pengguna tersebut mendapatkan layanan kecepatan pengiriman selama 3 hari dan pengguna tersebut memberikan nilai pada tingkat kualitas produk sebesar 3. Apakah pengguna tersebut puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan e-commerce tersebut? Okay, next. Selanjutnya kita lakukan falsifikasi pada kualitas produk. Dengan UX baik adalah X-2 dibagi 4-2. Didapati hasil 1/2 sama dengan 0,5. Selanjutnya dilakukan juga pada MUX buruk yang mana rumusnya adalah 4-X dibagi 4-2 yang mana X adalah 3. Didapati hasil 1/2 sama dengan 0,5. Lalu dilakukan juga falsifikasi pada kecepatan pengiriman. MUX cepat adalah 5-X dibagi 5-2 sama dengan 2/3, yang mana hasilnya 0,67. Terus MUX lambat adalah X-2 dibagi 5-2, didapati hasil 0,33. Kemudian hasil tersebut dimasukkan ke tabel hasil falsifikasi. Pada skor tingkat kepuasan, kita mengambil nilai yang paling kecil di tiap barisnya. Diketahui puas memiliki skor 0,5, lalu puas 0,3, tidak puas 0,5, dan tidak puas 0,3. Terus kita mencari nilai inference-nya dengan cara mengambil nilai yang paling besar, yang mana puas dengan nilai 0,5, tidak puas juga dengan 0,5. Next. Selanjutnya kita menggunakan metode Mamdani, yang mana ini adalah grafik dari Mamdani menggunakan nilai inference yang tadi. Next. Lalu kita mengambil nilai acak atau N yang mana 15, 39, 63, dan 87. Dapat dilihat pada grafik, nilai 15 berada di rentang tidak puas, maka nilainya 1. Begitu juga dengan 39 yang berada pada rentang tidak puas. Dan tidak puas 1, puasnya 0. Lalu begitu juga pada nilai 63 dan 87 yang berada pada rentang puas, maka di kolom puas mereka memiliki nilai 1. Lanjut. Lalu kita menghitung defalsifikasi Mamdaninya dengan menjumlahkan total max-nya yaitu 2 dengan dikali N dikali max-nya menghasilkan total 102. Lalu kita menghitung Z-score-nya yang mana 102 dibagi 2 sama dengan 51. Next. Dengan Z-score 51 tadi didapati kesimpulan bahwa dari hasil yang didapatkan berdasarkan penerapan fuzzy logic terhadap kepuasan pelanggan dengan feedback tingkat kualitas produk sebesar 3 dan lama pengiriman selama 3 hari diperoleh
nilai Z sebesar 51. Ini menunjukkan bahwa nilai tersebut berada pada rentang ketidakpuasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan tidak puas dengan aplikasi e-commerce tersebut. Maka perusahaan e-commerce harus melakukan perbaikan pada produk agar lebih sesuai dengan harapan pelanggan, serta merancang ulang waktu pengiriman yang lebih akurat untuk mengatur prioritas pengiriman. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.